Cara cari pahala indahnya Islam. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana baiknya cara memilih bacaan dalam sholat raweh, atau bacaan yang panjang atau bacaan yang pendek? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pemirsa di Gaya TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara cari pahala indahnya Islam sangat luar biasa. Pertanyaannya bagus-bagus. Ya. Bagaimana? Apakah kita dalam sholat tarawih ini bacaannya panjang-panjang atau yang pendek-pendek saja? Ini termasuk question Semar juga. Pertanyaan sangat bagus juga. Begini, jawabannya adalah tergantung. Kalau iman kita memang mantap kepada Allah, kalau kita ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, ingin betul-betul mengitiba atau itiba kepada baginda Rasulullah SAW dalam cara ibadahnya, maka pilihlah bacaan-bacaan yang panjang, surah-surah yang panjang. Maka ketika sahabat ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW dalam sholat tarawih, itu dari pertengahan malam sampai menjelang sahur. Bayangkan berapa jam itu sholat tarawih. Artinya adalah kalau kita mengittiba kepada baginda Rasul, kita harus membaca surahnya yang betul, yang panjang-panjang. Nah, bagaimana? Kita kira-kira kuat enggak? Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekemampu kita. Gak usah ngoyo, gak usah memaksakan kehendak. Baca surat yang panjang-panjang, makmumnya gerutu. Alahnya imam lama banget ya. Ketika makmumnya kagak suka, imamnya baca surat yang panjang-panjang, maka makruh berjamaah, enggak dapat pahala berjamaah. Lalu bijaksananya bagaimana bijaksananya? Kita baca surat tergantung. Kalau di Masjid Haram, di Madinah 20 rakaat, itu satu malam satu juz. Kenapa? Karena memang orang yang ibadah umroh, yang ibadah di Masjid Haram, ibadah di Masjid Nabawi, ada orang yang betul-betul nawaitu dari rumahnya betul-betul mau ibadah. Di negara Indonesia ke sana emang pada kuat, enak, nikmat, rasa sebentar. Tapi kayaknya kalau dipakai di masjid-masjid kita, yang jamaahnya karyawan pabrik, yang jamaahnya orang kantoran, yang siangnya mereka capek bekerja, yang siangnya mereka sibuk bekerja, malamnya mereka butuh istirahat. Alangkah bijaksananya sebagaimana ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama kita, walaupun rakaatnya banyak, adalah dimulai dari Al-Haqqumut Takasur sampai An-Nas. Artinya cuma setengah jam. Artinya tidak terlalu lama, juga tidak terlalu cepat. Makanya bacaannya pun walaupun diwasol, hanya diwasol 2 atau 3 kali. Dan juga tidak bagus juga kalau diwasolnya kecepatan, kayak orang balapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu juga kurang bagus. Kenapa? Karena kita tadi judulnya ingin menyempurnakan ibadah tarawih yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosa kita. Kalau kita gerasa gerusu, kalau kita tidak khusyuk, kalau kita tidak memperhatikan mana rukun dan sunnah dalam sholat, walaupun tumaninah tidak termasuk di dalamnya ketika sholat sunnah, tetapi alangkah baiknya ya kita baca surat sehingga makhraj hurufnya, tajwidnya itu terdengar dengan jelas, terdengar dengan mantap. Walaupun diwasol, tapi wasolnya tidak terlalu cepat, tidak terlalu banyak. Artinya sekitar setengah jam dengan witir, atau 1 jam kurang seperempat dengan witir, insya Allah beres. Jamaah senang, insya Allah makmum pun senang. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan sholat ibadah sunnah muakkadah, sholat taraweh, utamakannya di masjid. Kalau jadi imam bacaannya yang tartil, bacaannya yang bagus, walaupun artinya diwasol gak jadi masalah. Yang penting kita mendapatkan sholat taraweh berjamaah, dan pahalanya insya Allah imam berikut makmumnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Ramadan lebih berarti, Ramadan lebih berharga, yang akan menjadikan kita lahir sebagaimana kita baik, lahir dari orang tua kita bersih tanpa dosa sedikit pun. Wallahu alam. Kalau kita baca hadis-hadis tentang keutamaan sholat taraweh, baik hadis yang hasan, hadis yang atau sahih atau hasan, bahkan sampai yang dhaif, luar biasa.
pahala ibadah taraweh. Kenapa? Karena emang di awal ibadat sunnah, ibadah apapun yang sunnah akan dibayar wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita sholat tarawehnya dengan cara yang benar, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar, tentunya adalah sholat taraweh akan menjadikan ladang pahala yang begitu besar buat kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Pemirsa Digdaya TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah judul yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di acara berikutnya.